keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Asre. Berbahagia dan diberkati. Puji nama Tuhan tentunya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah keluarga. Haleluya. Haleluya. Tentunya saat-saat ini adalah saat yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sampai akhirnya kita boleh tiba di penghujung bulan Oktober. Dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga. Haleluya, tentunya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yang bersuka cita, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Haleluya, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kerinduan kami adalah diam di dalam bait-Mu. Amin. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau seumur hidup kami. Kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku menyembah-Mu selalu. Kerinduanku. Kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduanku menyembah-Mu selalu. Ku sembah Kau, Yesus. 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 Ku sembah Kau, Yesus
kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang dahsyat dalam seluruh Amin. kehidupan kami. Layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami banggakan Tuhan. Amin. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Terima Haleluya. kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima Amin. kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Hingga Amin. sampai dengan saat ini Tuhan. Kau sanggupkan kami untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Amin. Karena kami rindu untuk memuji menyembah-Mu di Amin. tempat ini Tuhan. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Dalam demi nama nama Yesus. Yesus. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Penuhkan Amin. kami dengan hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam biarlah nama lawatan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus demi nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu Amin. terikat dilepaskan. Kuasa Amin. Tuhan bekerja di tempat ini Haleluya. menyelamat setiap kami. Di Amin. dalam nama Yesus demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir nanti di dalam kendali Tuhan. Amin. Engkau yang beracara di tempat ini. Amin. Engkau yang mengurapi setiap kami sehingga Dalam kami nama percaya sukacita kemenangan boleh terjadi di tempat ini Amin. Bapa. Di Haleluya. dalam nama Yesus terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. kami mau bersatu hati untuk mengatakan menghancurkan segala Dalam nama pekerjaan Yesus. iblis. Kuasa-kuasa kegelapan, Dalam roh nama pengganggu, Yesus. pengacau, kelemahan tubuh, kedegilan hati. Dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh menjamah kami di dalam nama Yesus. Dan kami mau melepaskan kuasa roh kudus Amin. bertata di tempat ini. Haleluya. Mengurapi setiap keluarga-keluarga di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara semua duduk, mari berikan salam sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang ada di kanan kiri kita. Haleluya. Katakan kepadanya, mari kita berbahagia pada sore hari ini. Mari kita berbahagia pada sore hari ini. Haleluya. Sebab saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan Amin. ada atas Amin. Bapak Ibu semua. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Sebab kita adalah bersaudara dan kita Amin. bersahabat. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan Bapak Ibu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Betapa indahnya bila saudara seiman hidup rukun dan saling mengasihi. Luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasihnya dialirkan bagi kita semuanya sehingga kita bisa saling mengasihi. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Sebab kita punya Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, mari kita bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama lambaikan kedua tangan kita. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sungguh Dia Yesus Tuhan satu-satunya yang terhebat dan terbesar bagi kita. Amin. Semuanya angkat suaranya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Kami bersyukur. Alangkah indahnya Jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa. Terima kasih Tuhan. Yesus sudah ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagi. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Yesus sudah Ku tak ragu kepada kami tidak ragu. Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Kau yang selalu ada di pihak kami Yesus Tuhan. ku dahsyat, Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar. Kami mau dengar Bapak Ibu saja memuji Tuhan, katakan. Haleluya. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Lebih dahsyat lagi deklarasikan. Luar biasa semua suara Bapak Ibu. Ya sekali lagi Bapak Ibu saja. Yesusku. Yesus bersuka mendengarkan suara pujian kita. Haleluya. Kau yang terhebat terbesar. Bersama-sama kita nyatakan. Yesus sudah
bersyukur memilikimu Tuhan. Yesus Tuhan yang perkasa, Yesus Tuhan yang ajaib, besar perbuatanmu. Haleluya. Oh Yesus, ya ada Tuhan yang seperti Engkau. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami kaum keluarga dalam sidang-Mu, kami ada pada malam ini dalam ibadah spesial bagi kaum keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran setiap kaum bapak, kaum ibu. Amin. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan mereka akan Engkau. Amin. Dan kami percaya kepadamu dalam nyanyian syukur, dalam puji-pujian penyembahan kami, Engkau menikmati hidup kami ini Amin. sebagai persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hatimu. Amin. Dan biarlah kami berpersekutuan yang manis, yang intim dengan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga Kau rindu menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Amin. Untuk memberkati kami di setiap keluarga kami. Sebagai seorang Bapa, sebagai seorang Ibu, dalam nama Yesus Engkau memberkati kami dalam nama Yesus. Melalui perkataan-perkataan firman ini, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Biar pengurapan-Mu turun atas kami, Amin. memberikan pengertian, memberikan kehidupan daripada firman ini kepada kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini, biar Tuhan memberkati kami. Di saat kami mendengarkan perkataan-perkataan firman ini. Dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan iblis, Dalam nama kuasa-kuasa Yesus. gelap, roh gelap tidak berkuasa. Beranjak kau pergi, kau injak kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Berbahagia dan diberkati. Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 kita akan baca dari ayat 23. Satu ayat saja. Nah, saudara, judul renungan kita malam ini, apa yang kita perkatakan akan kita miliki. Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata kepada gunung, bukan berkata-kata tentang gunung.
Nah, saudara, banyak orang yang melakukan berbicara, berkata-kata tentang gunung, bukan berkata kepada gunung. Nah, saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau setiap kita untuk belajar memperkatakan perkataan firman Tuhan. Perkataan kemenangan, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Peristiwa di Taman Eden sebenarnya itu peristiwa nenek moyang manusia yang paling memalukan. Kenapa saya katakan memalukan? Manusia yang dicipta dirancang serupa segambar dengan Allah, diciptakan saudara kasih Tuhan ya melalui perkataan dan perbuatan Allah. Dan diciptakan mengikuti pola ilahi. Namun mereka lebih taat kepada perkataan setan daripada perkataan Tuhan. Lebih taat kepada perkataan iblis, bahkan memikirkannya, merenungkannya. Sampai-sampai apa yang dikatakan iblis itu, ya saudara, menarik bagi mereka. Nah, apakah menjadi pelaku firman masih menarik bagi kita? Maka apakah firman Tuhan ini masih punya daya tarik yang kuat untuk kita hidupi, untuk kita miliki, untuk kita baca, untuk kita selidiki? Ya. Apakah kita masih memiliki ketertarikan dengan firman? Seberapa banyak waktu yang bisa kita beri untuk belajar dengan firman? Ada begitu banyak saudara, para pengkhotbah hebat yang diurapi Tuhan yang bisa kita dengar khotbah mereka. Berapa banyak bisa kita dengar hal itu? Atau kita hanya saudara kasih Tuhan melihat ya apa namanya drama Korea. Satu hari ada orang bertanya pada saya, Pak, minat drama Korea enggak katanya. Saya sudah katakan, saya enggak minat. Tahu pun saya enggak, saya katakan. Bapak ketinggalan zaman katanya. Lalu saya senyum aja lah. Enggak masalah saya pikir. Ya. Lalu dia berkata, berarti Pak kita enggak nyambung ceritanya katanya. Berarti dia mau ngajak kita cerita drama Korea. Lalu saya katakan sama dia, cerita firman Tuhan aja lah kita. Lalu diam, wajahnya berubah sudah. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, sesungguhnya. Berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Setiap hari berapa banyak kita memperkatakan, menghagakan firman. Ya, merenungkan itu kan saudara, hagah, menghagakan. Jadi saudara diucapkan perlahan, seperti hewan yang memamah biak itu. Nah saudara, di sore hari dia udah mau tidur itu kan. Lalu pelan-pelan itu dikeluarkannya kembali ke mulutnya lalu dikunyah. Nah, hewan memamah biak itu apa saja saudara? Kerbau, sapi, babi, bukan saudara. Jangan sampai saudara katakan babi memamah biak. Kalau demikian nanti dia jadi halal saudara. Karena kan dia berkuku belah tapi tidak memamah biak. Jadi yang itu haram kata menurut firman Tuhan itu. Jadi berkuku belah dia tapi tidak memamah biak itu haram. Tapi kalau berkuku belah tapi memamah biak itu halal. Nah kemudian dia memamah biak tapi saudara kukunya enggak kuku belah seperti kelinci.
itu haram lagi. Jadi ada balik-baliknya itu. Saya juga kurang paham saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saya masih ingin cari tahu kenapa itu sifat hewannya seperti apa. Kira-kira kenapa dikatakan itu menjadi haram atau halal. Kita perlu juga tahu. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kalau saudara-saudara kita gereja Advent, teh pun gak boleh diminum. Apalagi kopi, saudara. Jadi andai kata saudaraku semua dunia ini adalah pengikut gereja Advent, maka gak ada lagi yang menanam kopi, saudara. Haleluya. Tapi mulai banyak juga anak-anak Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, masih minum kopi, masih minum teh, cuma tidak merokok. Tapi tetap juga rokok laku. Ya. Karena ngikuti perintah ayam soalnya. Tuku rokok. Terus SPG-nya itu saudara kodok, saudara. Rokok. Ini kan musim hujan ini, saudara nanti lewat ada pinggir-pinggir air. Rokok katanya. Jadi mereka kerjasama itu, menyesatkan itu. Nah itu hanya intermezzo, saudara. Nah saudara, ada kuasa di dalam perkataan. Mari katakan, ada kuasa di dalam perkataan. Haleluya. Nah, ini boleh kita lihat saudara, pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dalam Kejadian pasal 1 itu, ya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu titik. Lalu di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Sebenarnya bumi itu mengalami sesuatu sehingga dia kehilangan penataan. Dan dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 2 ini disinilah diperkirakan kejatuhan iblis. Karena dia dibuang ke bumi. Lalu dia merusak bumi. Membuatnya kehilangan saudaraku penataan. Membuatnya kehilangan saudaraku gravitasi. Jadi pada waktu itu gravitasi enggak ada, maka semua melayang, saudara. Lalu dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan di ayat 3. Ini yang membuat saudara perubahan. Berfirmanlah Allah. Allah itu berbicara, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jelas. Haleluya. Nah kemudian dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, berfirmanlah Allah di ayat 6, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, memisahkan air dan dari air. Jadi ada air itu di udara ada. Itu dipisahkan oleh Tuhan. Kalau enggak saudaraku, manusia enggak bisa hidup. Jadi pisahkan dia, ditaruh dia di atas awan sana, disimpan untuk menjadi bahan bagi hujan, untuk membuat hujan. Jadi dipisahkan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, maka hati-hati kita kalau hari berkabut, saudara. Jangan sampai kehirup kita itu. Nah, kalau saudara pergi ke daerah-daerah dataran tinggi, ke pegunungan, kalau kabut itu turun, jangan coba ada di luar ruangan. Nanti saudara menghirup air itu saudara, lalu paru-paru saudara penuh dengan air. Nah setidak-tidaknya saudaraku masuklah ke dalam satu ruangan, coba nyalakan lilin boleh. Kalau listrik itu enggak terlalu pengaruh sebenarnya, mesti ada yang ada apinya yang bagus. Nah itu saudaraku dikasihi Tuhan bisa mengurangi, sangat mengurangi dampak daripada saudaraku dikasihi Tuhan, kelembapan di udara itu. Nah saya dulu suka mendaki juga, saudara. Jadi kalau pas seperti itu kita di perjalanan pendakian, kita tuh bawa sarung biasa. Kita masuk ke sarung itu. Nanti sarung itu akan basah gitu, saudara. Nah karena nggak sempat mendirikan kemah, apalagi kemah seperti sekolah minggu anak itu kan, saudara. Waduh, pas kita dirikan datang angin lagi, haleluya kan gitu kan. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, ya, jadi Tuhan membuat pemisahan. Itu semua dengan firman, amin. Maka firman Tuhan akan bisa memisahkan saudaraku hal-hal dalam hidup kita ini. Haleluya.
Maka itu dikatakan firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata menusuk amat dalam, perhatikan itu saudara. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang saudara kasih masa penciptaan itu, firman itu bisa membuat pemisahan. Maka firman itu tidak akan pernah berubah sifatnya. Ya. Saudara kalau memiliki firman saudaraku, ya, makin teguh saudara di dalam firman, makin banyak yang akan dipisahkan firman itu dari diri kita ini. Percayalah. Bukan karena dulu kita suka itu, tapi mulai kita terpisah. Jadinya kenapa? Kita lebih cenderung, lebih condong kepada firman daripada kepada hal-hal itu. Itu membuat pemisahan di dalam diri kita. Dan orang bisa bertanya, kenapa kau begini? Kenapa kau nggak bisa lagi seperti ini? Mereka tak akan paham itu. Maka itu dikatakan firman itu membawa pemisahan juga. Waktu Yesus datang, saudara dia berkata, sangkamu aku datang membawa damai, dia katakan kan. Ya. Bukan damai yang kubawa. Aku datang membawa pedang. Nah, saudara, apa fungsi pedang itu? Firman. Akan terjadi pemisahan, saudara. Kita ini kan sudah berbaur dengan dunia ini. Seperti dunia saudaraku dalam kerusakan itu, dia bercampur baur. Lalu datanglah firman kepada kita untuk apa? Menata hidup kita. Jadi saudara, firman ini diperkatakan untuk apa? Menata hidup kita. Mengembalikan kita kepada keserupaan dengan gambar dan rupa Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, lalu di ayat 9 kita lihat lagi saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Jadi enggak, apa namanya, kalau istilah nyemek gitu loh. Tanahnya nyemek. Dikatakan kering, enggak. Dikatakan basah banget, enggak saudara. Apa nyemek? Becek ya, semua becek saudara. Lalu dikatakan dipisahkannya itu. Di Jawa kan gak terlalu banyak rawa-rawa, paling hanya Ambarawa, haleluya. Kalimantan, Riau saudara. Wow, kalau itu saudaraku dikasihi Tuhan, rawanya bisa dalam saudaraku. Ya, karena bawahnya gambut. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhan berkata, berkumpullah air itu, maka berkumpul, kelihatanlah yang kering. Tadinya gak kelihatan kering. Jadi begini, akhirnya air memiliki sifat. Setelah firman itu air memiliki sifat. Sifatnya apa? Mencari tempat yang rendah. Haleluya. Itulah cara Allah memisahkannya. Membuat air itu memiliki sifat. Coba kalau air mencari tempat tinggi, saudara. Maka mendaki dia ke pegunungan, saudara. Nah, jadi pemisahan itu membuat air memiliki sifat. Haleluya. Amin. Nah kemudian saudara dikasihi Tuhan, lalu dikatakan lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air ini namanya laut. Jadi terjadi penataan. Kenapa? Firman. Jadi saudara, dalam penataan itu harus ada juga pemisahan. Nah Tuhan mau menata hidup kita, kaum bapak, kaum ibu, maka kita akan terpisah dari perkara-perkara dunia ini untuk menata hidup kita sebagai kaum bapak, kaum ibu yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Lalu saudara, setelah kering, gak mungkin tandus. Lalu berfirman lagi Tuhan, ya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tumbuh hanya dengan firman. Haleluya. Begitu dahsyatnya firman itu menjadikan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Amin. Nah, ada kuasa di dalam perkataan itu. Haleluya. Satu hari murid-murid sedang berlayar dengan Yesus, saudaraku, di Danau Galilea, bukan di Danau Toba. Jangan salah alamat, saudara. Ya. Mungkin Danau Toba waktu itu belum ada ya. Mungkin. Kita kurang
orang tahu karena dia kan danau vulkanik ya. Nah, bukan danau tektonik, danau vulkanik. Nah, jadi dia terjadi akibat letusan Gunung Toba. Itu terlalu hebat ngamuknya, saudara. Sampai semuanya terangkat. Akhirnya jadi kaldera. Jadi kaldera ya, haleluya. Danau Toba itu kan kaldera, haleluya. Nah, itu istilah-istilah apanya lah itu ilmiahnya itu, haleluya. Entah apapun kita bisa bahas, yang penting sehati kita cocoknya sama kita itu. Kita bilang jadi cekungan boleh, nggak apa-apa. Ya. Yuk kita lihat di Markus 4 ayat 39. Jadi waktu itu murid-murid berkata, guru-guru tidak peduli kok, kita akan binasa. Sementara murid-murid kalau mengenal siapa Yesus, coba kita lihat. Berani nggak badai ini menenggelamkan Yesus? Haleluya. Wani ora. Wani piro. Nah, saudara gue dikasih Tuhan. Lalu ia bangun dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saya pikir berkata diam gak pelan tuh. Diam. Enggak. Dia gak berkata kepada danau itu. Enggak. Diam, tenanglah. Tegas. Lalu dikatakan danau itu jadi teduh sekali. Dan dikatakan saudara seketika itu juga mereka sampai di tujuan. Hebat. Ya. Jadi perkataannya itu berkuasa. Apakah itu hanya untuk Tuhan? Tidak. Ini untuk setiap orang percaya. Tapi saudara, perkataan kita akan berkuasa kalau kita memiliki hubungan dengan pemilik firman, dengan sang firman. Jangan kita nanti seperti anak-anak Imam Skewa, saudara. Saudara baca itu kan? Anak-anak Imam Skewa, haleluya. Oh, saudara gue dikasihi Tuhan. Mereka, saudara gue dikasihi Tuhan, mendatangi orang yang lagi kerasukan. Demi nama Yesus yang diberikan orang Rasul Paulus, katanya. Aku mengutuk engkau. Lalu apa kata orang roh jahat itu sama dia? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kau siapa, katanya. Coba. Ngeri kan? Lalu ya ditelanjangi orang, dipukuli orang itu sampai telanjang, katanya lari terbirit-birit itu. Saudaraku, kenapa? Mereka mencoba memakai nama Yesus tanpa hubungan dengan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, ya tidak ada hubungan dengan Yesus. Kita ini kan ada anak Bapa di sorga, punya hubungan dengan Dia sang firman itu. Haleluya. Maka adalah wajar kita memperkatakan firman. Daripada bersungut-sungut, lebih baik katakan firman. Ada nyanyian kita itu kan, bangkitlah dan perkatakan berkat. Perkatakan aja berkat. Haleluya. Amin. Maka saudara gue dikasihi Tuhan, ya, dia menghardik dikatakan. Diam, tenanglah. Tenang. Kemudian ada seorang perempuan saudaraku, yang 12 tahun penyakit pendarahan. Dia juga mengalami apa yang dia ucapkan. Ya. Udah kemana-mana dia pergi berobat, tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan. Harta bendanya sudah habis, keadaannya bukan makin baik, makin memburuk dikatakan. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus. Berita itu menjadi iman dalam hidupnya. Maka di Matius 9 ayat 21. Dikatakan begini, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu dikatakan di hatinya, lalu ditindakkannya. Kemudian apa yang terjadi? Dia benar-benar sembuh. Apa yang dikatakannya, saudara, terjadi baginya. Haleluya. Jadi kalau saudara, kita ini mengatakan hal-hal yang baik, maka yang baik akan jadi. Dan itu pasti jadi. Dan itu pasti terlaksana. Haleluya. Karena perkataan kita sedang menciptakan sesuatu di hadapan kita. Haleluya. Bapa di sorga menjadikan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman. Kita ini kan anak-anak Bapa di sorga. Haleluya. Nah, maka saudara, percayalah
otoritas itu ada juga diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Maka saudara seperti perempuan ini mengatakan, ya asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh, aku akan sembuh. Dia berkata, lalu dia perkataannya itu dikerjakannya. Haleluya. Amin. Dan itu memang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Di Israel ada hukum. Ada aturan-aturan yang dibuat di dalam imamat tentang kondisi bangsa Israel. Kalau seorang dikatakan mengeluarkan lelehan atau pendarahan atau misalnya dia datang haid, itu nggak bisa ada di tengah-tengah keramaian. Dan kalau ketahuan itu bisa dilempari dengan batu itu sampai mati. Karena membuat orang menjadi najis. Karena dengan siapa orang yang tersentuh kepadanya itu menjadi najis. Bahkan tempat duduk yang didudukinya pun, kalau kita duduki itu, di zaman itu, kita ikut menjadi najis. Ya, makanya itu kalau orang kusta, kalau keluar dia dari tempat karantinanya, ya biasakan karantina mereka itu di sebuah lembah biasanya dibuat. Dan lembah ini saudaraku dibuat seperti gua itu. Di situ mereka. Lalu tangganya nanti diangkat. Lalu keluarga-keluarga yang mau kasih mereka makan itu biasanya ada katrolnya untuk ke bawah. Dan kalau mereka sampai nekat keluar dari situ itu berbahaya itu. Boleh keluar tapi dia harus teriak-teriak sepanjang jalan. Najis, 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 najis. Bayangkan itu saudara. Saya ingat waktu saya dihukum bapak saya karena mencuri. Enggaknya jauh itu jaraknya kantor pos polisi itu dengan gereja GKP itu. Pos polisi depan sini kantor Koramil itu saudara. Coba yang ingin kami mencuri saudaraku, pos polisi, kantor Koramil, gereja. Saya pikir ini maling kelas kakap nih saudara. Lalu besok paginya itu kan saya harus menjunjung pencurian itu saudara. Dengan kakak saya itu kami berdua. Lalu kami teriak-teriak saudaraku ke tempat kejadian perkara itu, TKP itu. Saya pencuri jagung, saya pencuri jagung, saya pencuri jagung. Coba saudara. Ya, kalau mungkin kak saya tahu udah ada waktu itu, bapak saya itu udah kena undang-undang perlindungan anak saudara. Kemudian setelah dibela oleh undang-undang perlindungan anak, anaknya jadi maling KB saudara. Ya, tapi saya kan nggak dilindungi undang-undang waktu itu. Bahkan mama saya pun gak bisa. Kata bapak saya, biar kurus katanya, masukkan ke sel kita kan, satu malam saudara. Taulah sel polisi itu saudaraku, bau pesing saudara. Mereka mungkin kalau buang air situ gak pernah nyiram itu saudara. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, jadi seperti itu orang kok saya itu najis, najis katanya. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, ya. Perempuan ini saudara-saudara yang melakukan. Dan dia menikmati apa hasil daripada perkataannya. Maka jaga mulut kita. Maaf saudara kalau saya katakan mulut mungkin agak kasar ya. Jaga lidah kita. Berkata-kata itu saudara-saudara kasih Tuhan harus kita jaga. Haleluya. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Coba lihat kiri kanan katakan hati-hati dengan perkataanmu. Katakan padanya terhadap siapa engkau berbicara. Hati-hati berkata-kata. Amin. Ya, Amsal 18 ayat 21 yuk kita baca 1-2 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau yang kita gemakan adalah seperti yang dikatakan oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, dia memakan buahnya. Yang kita gemakan adalah yang baik. Kita ekokan, eko itu kan ulang. Kalau kita kata satu gitu. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau kita gemakan dia, kita akan memakan buahnya. Kita akan memakan hasil dari apa yang kita gemakan. Haleluya.
Haleluya. Maka saudara, berhati-hati kita berbicara. Karena dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Cuma yang kita gemakan itu kata-kata apa? Kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk? Yang kita gemakan itu kebenaran atau fitnah? Saudara gue dikasih Tuhan, kadang-kadang kita lihat pun sebuah perbuatan saudara kita. Benar-benar itu kita lihat, bukan berarti kita menjadi juru berita. Ya. Itu memiliki arti apa saudara? Yang pertama, doakan. Yang kedua, cari waktu, nasihati 4 mata. Bukan untuk diceritakan kepada orang lain. Cuma kadang-kadang banyak wartawan yang gak digaji kan gitu. Gak ada kartu persnya, sudah menyebarluaskan berita. Dan kadang-kadang tidak bertanggung jawab juga ini. Nah, makanya tidak ada di antara anak Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Amin. Nah, Matius 12 ayat 37. Kita baca 1-2 ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita dibenarkan menurut ucapan kita. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Ya, kita dibenarkan. Tapi kalau yang kita perkatakan perkataan yang buruk, perkataan yang busuk saudara, yang tidak memiliki kebenaran, itu apa gunanya? Maka setiap kata nanti yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Coba pikir-pikir dengan siapa kita udah bicara. Setelah kita bicara dengan dia, efeknya apa? Dia kecut enggak? Tawar hati enggak? 12 mengintai Israel pergi. Melihat negeri perjanjian. Oh, mereka melihat hasilnya. Saudara, mereka memotong 1 tandan buah anggur di Eskol. Sampai 2 orang mereka menggandar. Begitu suburnya. Tapi setelah ketemu dengan orang Israel, saudara, 10 orang masih bisa berbohong tentang negeri itu. Negeri itu negeri yang memakan penduduknya. Negeri yang kami lihat itu memang baik. Tapi orang di sana orang-orang enak, raksasa. Kami lihat diri kami dengan mereka, kami ini seperti belalang. Lalu apa yang terjadi? Kecutlah tawar hati orang karena perkataan. Saudara, kata-kata apa yang sudah kita bawa kepada orang lain? Bagaimana setelah kita berbicara? Apa efeknya? Apa responnya? Jangan-jangan setelah kita cerita kepada dia, berbicara kepada dia, langsung tawar hati, gak mau lagi datang. Gak mau lagi datang kelompok sel. Gak mau lagi datang ibadah. Apa yang kita ceritakan? Nah, kita yang membuat orang demikian, besok kita akan kena pengadilan. Jangan harap tidak. Walaupun kita katakan aku selamat iya. Tapi kata-kata kita sudah melukai banyak orang. Sudah memahitkan hati orang. Sudah membuat orang lain tawar hati. Saya percaya kalau kebenaran yang kita ceritakan, ada orang yang memang akan mundur. Ya ada. Seperti di zaman Yesus. Ketika Yesus mulai berkata, aku adalah roti yang turun dari sorga. Lalu saudaraku dikatakan di Yohanes 6 ayat 66 itu. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya tidak mengikuti Yesus lagi. Mengundurkan diri. Ada. Kalau memang karena hal yang benar orang harus menjauh. Ya, artinya kita gak salah. Besok kita akan diadili juga, iya. Tapi kalau perkataan kita perkataan benar, kita bebas dari hukuman.
Tapi kalau perkataan kita perkataan yang jahat, membuat orang tawar hati, membuat orang kepahitan, membuat orang saudara kasih Tuhan gelisah, kita besok akan kena. Karena kita kan akan bertanggung jawab untuk itu. Maka hati-hati kita, kalau cerita pun, cerita yang benar lah. Haleluya. Amin. Nah, di kartu penuai ada banyak di situ ayat firman Tuhan kan. Jadi kalau kunjungi jiwa yang mau kita bawa, bacakan aja satu-satu itu. Apa kondisinya pasti ada di situ, saya lihat itu. Haleluya. Amin. Menurut ucapan kita akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga pula kau akan dihukum. Nah, saudara, ada seorang ilmuwan saudaraku di Jepang, saudara. Dia seorang profesor, Masaru Emoto namanya. Dia ahli di bidang air. Dia meneliti tentang air. Setelah saudaraku diketeli di perkataan. Jadi ada di begitu banyak botol-botol dibuatnya itu, saudara. Dari perkatakan, di sini perkatakan kubunuh kau, jelek kau, brengsek kau, bajigur kau. Nah, kata-kata yang jelek lah. Lalu yang satu lagi kata-kata yang baik dibuat. Lalu waktu diperiksanya, ditemukanlah saudara, ternyata air itu terdampak dengan perkataan. Ya. Partikel, molekul-molekul air, kalau diperkatakan perkataan yang baik itu bagus semua. Tapi kalau partikel-partikel air saudaraku yang kena kata-kata jelek semua, itu jelek semua. Ya. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, ya disimpulkanlah ternyata perkataan itu berdampak kepada air. Ya. Jadi kalau kita minum, doakan, amin. Haleluya. Loh, itu benar juga, ada orang hanya dikasih air putih tapi didoakan katanya sembuh. Loh, kenapa? Karena air itu sudah dipengaruhi oleh doa. Amin. Haleluya. Ya, dan ini dia berkata, saudara, itu harus diperkatakan, harus kedengaran. Jadi bukan komat kamit, bukan baca mantra. Bukan, saudara. Kadang-kadang kita kebalik, saudara. Doa, maki, komat kamit. Ya. Baca firman juga komat kamit. Kalau ngata-ngatanya orang, teriak-teriak dia. Saudara, jangan demikian. Ya. Perkatakanlah perkataan yang baik. Coba mulai ucapkan, aku hidup 120 tahun. Ngeri ya rasanya. Saya tadi dapat berita, saudara, ada anak pak tua saya meninggal. Ya. Dulu dia ini berangkat sekolah itu selalu dari rumah kami, karena dibiayai oleh bapak saya. Nah, karena orang tuanya, ayahnya kurang peduli gitu loh. Saya ingat abang ini, saudaraku, dulu waktu SMA dia itu masih kerja. Kalau pulang sekolah itu ngambil pasir di sungai. Ya. Dia nggak mau berhenti. Saya ingatlah kerja kerasnya, saudara. Nah, saya pikir abang itu belum umur 60 itu. Ya. Meninggal dunia. Padahal aktif melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara ku dikasihi Tuhan, ya, terus saya berpikir, tertantang juga 120. Ini masih setengah jalan mungkin ini kan gitu kan, 120. Nah, tapi saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini saya pikir lagi,
Kalau ku perkatakan aku hidup 120 tahun, kenapa tidak? Kalau kita perkatakan tiap hari, saya sehat, saya kuat, saya umur panjang, kenapa tidak? Haleluya. Amin. Daripada memperkatakan sakit hati, lebih baik memperkatakan firman lah. Haleluya. Daripada memperkatakan kejelekan orang, menyebarluaskannya, lebih baik kita memperkatakan hal-hal yang benar sajalah. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita perkatakan saudara, perkataan-perkataan yang baik di keluarga kita, di rumah tangga kita. Kita ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Ya. Percayalah, itu akan membangun, menciptakan, saudaraku, di hadapan kita hal yang baik. Haleluya. Amin. Dan itu akan terlaksana karena sesuai dengan firman Tuhan. Siapa suka menggemakannya akan memakan uangnya. Gak mungkin itu batal firman. Apalagi saudara, kita mengucapkannya bukan, saudara dikasih Tuhan begitu saja. Kita mengucapkannya dengan iman. Loh, kalau saudara dikasih Tuhan, ya Masaru Emomoto itu saudara dikasih Tuhan. Dia bukan orang percaya. Dia meneliti saudara. Air-air yang diucapkan, yang diperkatakan, perkataan yang baik kepada air itu, ini belum bicara iman. Saudara, ya, kondisinya lebih baik. Tetapi air-air yang kepadanya diperkatakan, perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, kondisinya lebih buruk. Ini kan tanpa firman. Sekarang kita beserta dengan firman. Memperkatakan firman. Maka saya percaya dampak yang terjadi jauh lebih baik. Haleluya. Bukankah firman Tuhan menciptakan yang baik? Menjadikan yang baik. Bahkan yang tidak baik pun bisa diubahnya menjadi baik. Haleluya. Maka ayo kita perkatakan firman Tuhan. 60-70% tubuh kita ini dari air, saudara. Yuk kita perkatakan, bangun pagi katakan, terima kasih Tuhan untuk napas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, jantung saya berfungsi dengan baik, ginjal saya berfungsi dengan baik, seluruh organ-organ tubuh saya berfungsi dengan baik. Peredaran darah saya baik semuanya. Tidak ada penyumbatan. Tekanan darah saya normal dalam nama Yesus. Tidak ada tekanan darah tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita perkatakan. Ya, lalu kita perkatakan lagi. Kolesterol saya baik Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, belum lagi saudara berdoa untuk makanan yang saudara makan. Haleluya. Ya, yang tadinya mengandung racun sekarang jadi mengandung madu. Haleluya. Nah, apa yang enggak mungkin? Mungkin. Nah, saudara, suami istri memperkatakan berkat. Suami istri memperkatakan firman. Suami istri memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Maka yang jadi itu pasti yang baik. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau saudaraku ya Masaru Emomoto itu saudara melakukan penelitiannya itu, dia kan bukan seorang anak Tuhan. Ya. Bahkan dia penganut agama Shinto. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, dia menemukan kalau dikatakan yang baik, yang baik. Kalau dikatakan yang jelek, ya jadi jelek. Nah, sekarang kita dengan firman. Makanya itu kepada Yosua Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Nah, jadi artinya ini bukan hanya kepada Yosua, kepada kita juga. Supaya kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Ya, lebih baik kita lupa memperkatakan kata-kata yang lain daripada lupa memperkatakan firman.
Haleluya. Haleluya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan. Jadi mari saudara perkatakan perkataan firman. Karena itu akan kita terima hasilnya. Perkataan kita itu adalah benih. Jadi kalau kita berkata-kata itu benih. Maka itu akan tumbuh dan membawa hasil kepada kita. Maka yang penting sekarang adalah apa yang kita perkatakan. Haleluya. Amin. Berhentilah bersungut-sungut. Karena tidak ada yang pantas sebenarnya disungut-sungutkan. Yang pantas itu disyukuri. Kondisi apapun bersyukur. Coba lihat kiri kananmu, katakan kondisi apapun bersyukur. Haleluya. Itu jauh lebih baik daripada bersungut-sungut. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, coba cari pasangannya saudara, memperkatakan perkataan-perkataan firman. Ayo. Berdua-dua boleh. Perkatakan firman. Boleh saudara katakan, beginilah firman Tuhan. Boleh saudara. Boleh saudara katakan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Haleluya. Sudah memperkatakan kan? Amin. Iya. Saudara, setiap ketemu, ayo saudara, kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Ini harus kita bangun ini saudara, kita kerjakan ini. Ya, kalau kita ketemu, ayo kita perkatakan firman. Mungkin gak hafal, baca aja di catatan atau di HP saudara, baca aja, gak masalah itu. Yang penting kita perkatakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Loh, saudara-saudara sepupu kita itu hafal loh ayat-ayat mereka itu. Ya, walau kadang-kadang gak tahu artinya. Ya, karena banyak yang hanya hafal tidak mengerti artinya. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, sama seperti kita bisa membaca bahasa Inggris tapi nggak tahu artinya. Ya. Syukur saudara, Tuhan kita baik, firman-Nya bisa diterjemahkan ke semua bahasa. Karena Tuhan mengerti semua bahasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang bijaksana, amin. Dia bisa semua bahasa. Jadi dia bukan hanya satu bahasa dia tahu. Semua bahasa dia bisa. Jangan katakan gak suci, gak kudus. Nah, karena kalau udah beda bahasa udah gak asli. Siapa bilang gak asli? Bahasa itu tetap asli. Firman itu tetap asli. Haleluya. Maka ayo kita perkatakan. Karena kita beranugerah yang luar biasa. Perkataan firman Tuhan itu gak harus dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani. Bisa dalam bahasa Jawa iso. Ya, bahasa Batak boi. Dalam bahasa apa lagi saudara? Dalam bahasa daerah saudara, ya boleh. Gak ada larangan saudara. Haleluya. Haleluya. Oke. Kiranya untuk Natal tahun ini, kalau boleh, kalau cukup waktunya nanti, kaum bapak, kaum ibu bisa ya membaca firman Tuhan dalam ragam bahasa. Dan nanti pakaiannya sesuai dengan bahasanya. Nanti kalau dalam bahasa Papua pakai koteka. Nanti coba kita atur ya, cukup nggak waktunya nanti ya. Haleluya. Haleluya. Oke. Jadi mari kita saudara perkatakan perkataan-perkataan kemenangan, perkataan-perkataan firman Tuhan,
karena kita akan menikmati hasil dari perkataan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita perkatakan firman, kita renungkan firman. Sige ya. Gigi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus. Kami renungkan, kami perkatakan firman-Mu. Kami perkatakan firman-Mu. Kami renungkan, kami hidupi firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu. Tiap-tiap hari kami lakukan. Kami perkatakan perkataan kebenaran. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Karena kami tahu firman-Mu adalah kuasa. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Termulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kami perkatakan kemenangan kami. Kami perkatakan keberhasilan kami. Kami perkatakan bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami. Maka pertolongan-Mu nyata di dalam kami.
Perkatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka firman itu jadi dan terlaksana di hadapan kami. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, kita sudah mendengar firman ini. Mari kita perkatakan firman. Amin. Tiap-tiap hari. Perkatakan firman untuk kesehatan kita. Amin. Perkataan firman Tuhan untuk keluarga kita supaya Tuhan menyelamatkan. Amin. Perkataan firman untuk pelayanan-pelayanan kita. Perkatakan firman untuk anggota-anggota keluarga kita. Amin. Perkatakan firman untuk usaha, untuk pekerjaan kita. Amin. Perkatakan firman bahkan mungkin untuk kondisi-kondisi yang tidak baik yang kita hadapi. Amin. Seperti saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Dia perkatakan imannya. Dia belum tahu firman, hanya mendengar berita tentang Yesus. Maka dibangun di dalam dirinya sesuatu. Dan dia berkata-kata kepada dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perkatakan. Perkatakanlah perkataan yang datang dari iman. Amin. Untuk hal-hal yang kita hadapi. Saudara, percayalah, firman Tuhan pasti dijadikan. Amin. Dan dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita akan makan dari buah perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Maka saudara, berhentilah kita bersungguh-sungguh. Berhentilah saudaraku memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jangan lagi itu kita lakukan. Tahan diri kita. Tahan saudara, sangkal diri kita untuk itu. Kita berjuang memperkatakan perkataan-perkataan firman. Perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan kebenaran. Perkataan-perkataan tentang harapan-harapan kita. Amin. Perkatakanlah. Maka itu pasti jadi. Amin. Mari kita angkat tangan kita setuju dengan firman ini. Kami mengangkat tangan kami. Ya Bapa yang penuh kasih. Kami bersetuju dengan firman ini. Kalau langit, laut dan bumi boleh ada karena perkataan firman. Dan perkataan firman juga yang menata bumi kembali. Mendatangkan kebaikan di bumi ini. Demikianlah perkataan firman yang kau berikan kepada kami. Tidak cukup kami simpan di hati. Tidak cukup kami hafalkan. Tidak cukup hanya kami tahu. Namun kami harus perkatakan. Kami renungkan, kami perkatakan. Kami percayai. Dan ketika firman itu membangkitkan dalam kami perkataan-perkataan iman. Maka kami memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan pengharapan. Karena sesuai dengan firman-Mu. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kami akan menerima. Kami akan memiliki.
hasil daripada apa yang kami perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan iman kami dijadikanlah kepada kami. Perkataan-perkataan pengharapan kami dijadikanlah bagi kami. Perkataan-perkataan kemenangan kami dijadikanlah bagi kami. Perkataan-perkataan keberuntungan kami jadilah bagi kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perkataan firman ini. Biarlah kami mengerjakannya dalam hidup kami. Tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kaum bapak, kaum ibu, Tuhan berkati kita. Mungkin ada pengumuman sampaikan oleh gembala. Ini tidak ada jiwa baru kita ya. Puji nama Tuhan, buat firman Tuhan kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Nah yang untuk mengingatkan kita terus saudara untuk hidup di dalam kebenarannya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini tidak ada cara ya, karena memang kita mau fokuskan waktu-waktu ini untuk persiapan KKR Natal kita yang sudah semakin mendekat ya, Rabu tanggal 10 Desember ya 2025. Oke, puji nama Tuhan. Nanti akan saya ingatkan kembali saudara panitia atau pelayan ya. Nah kita sudah sepakatin panitia tahun 2024 dan itu akan bekerja lagi, hanya mungkin 1 atau 2 yang akan saudara diganti atau diubah ya. Dan kemudian kita akan masuk nanti dalam doa ini kita doa syafaat untuk KKR Natal, dan juga nanti pas kita perjamuan kasih bisa nanti masuk dalam kelompok-kelompok ya, kelompok sel. Nah ya, untuk bisa lebih fokus lagi saudara, mungkin ada hal yang akan dibicarakan. Haleluya Bapak Ibu, haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, waktunya sudah semakin mendekat, tapi sebelumnya nah kita akan dulu ya, melakukan firman Tuhan. Nah ya, karena kita perlu roh yang menyala-nyala ya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Haleluya. Nah Roma 12 ayat 11. Tahu semuanya kan apa isinya Bapak Ibu? Tahu ya semuanya ya. Apa isinya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Oke, yuk cari temannya dulu sebelum saya lanjutkan. Yuk cari temannya, 2 orang ucapkan firman Tuhan ini. 1 orang mendengarkan, 1 orang nyampaikan, kemudian nanti diganti ya, digantikan kepada yang lain. Haleluya. Kalau enggak hafal bisa dibuka atau ada di sini. Tapi kalau sudah ada di hati saudara, ucapkan saja ya. Bagi yang belum, mungkin di layar Bapak Tutus bantu Roma 12 ayat 11. 1 orang yang mengucapkan, 1 orang mendengar, kemudian nanti bergantian. Sudah semuanya? 1, 2, ya dimulai. Oke, baru gantian. 1 dulu yang mengucapkan, 1 yang mendengar. Sudah itu bergantian. Yang mengucapkan pertama tadi mendengar, yang mendengar tadi mengucapkannya. Dari hati yang paling dalam yuk, supaya roh kita menyala-nyalain untuk Tuhan. Ya, roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Firman Tuhan minggu kemarin, pelayanan ini adalah kebutuhan kita. Oh haleluya, biar itu jadi bagi kita. Ya, yuk diulangi kembali ya, diulangi kembali. Yuk saya hitung sampai 3. Ya, kemudian diucapkan 1, 2, 3. Yuk, gantian. Haleluya. Loh sudah? Udah. Oke, puji nama Tuhan. Bukan mau membuat perbedaan. Yang ini yang sudah hafal coba siapa? Kelompok siapa? Yang sudah hafal?
Udah hafal ya? Oke, yuk Bapak Ibu Lena coba bangkit berdiri. Bapak Lena dulu mengucapkannya, Ibu dan kita semua mendengarkannya ya. Ibu Lena juga ini, yuk bangkit berdiri nanti kemudian diucapkan gantian Ibu Lena. Bapak Lena dulu yuk. 1, 2, 3. Iya. Oke, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk sekarang Ibu apa? Ibu Lena, yuk ucapkan. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kan kelompok sebelah kanan saya atau sebelah utara ya. Sekarang yang selatan coba, yang selatan. Siapa yang sudah ada di hatinya Roma 12 ayat 11? Ayo mari angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo. Siapa yang sudah tahu? Sudah tahu yuk coba angkat tangan. Ya, oke lah. Gak apa-apa dibaca yuk. Kelompok Bapak Agung dan Bapak Wal. Dimulai Bapak Agung. Bapak Agung dimulai. Ya, yuk. Roma. Amin, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang Bapak Wal. Iya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya ya. Biar jadi bagi setiap kita ya. Supaya kerajinan kita tidak kendor tapi roh kita menyala-nyala. Amin. Dijadikan Tuhan bagi setiap kita ya. Itu perlu juga kita ucapkan tiap-tiap hari biar jadi. Haleluya. Puji nama Tuhan, nah Bapak Ibu Saudara. Nah seperti yang sudah disampaikan akan ada baptisan air juga yaitu Sabtu tanggal 22 November 2025 ya. Nah seharusnya memang ada paling enggak satu jiwa dari setiap kelompok sel ya. Nah itu visi kita. Nah kalaupun belum tercapai ya mari masih ada waktu, maksudnya kalaupun belum ada, nah jiwa-jiwanya saat ini ya mari masih ada waktu untuk bisa mengerjakannya ya. Kalau sudah ada tentu saudara, nah didukung ya, ada jiwa di kelompok sel yang belum menggenapkan firman Tuhan yaitu baptisan air, nah tentu ini kesempatan bagi mereka untuk menggenapkan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi mari kita ingat itu Sabtu tanggal 22 November 2025 ya. Di kolam baptisan Roma 2 Emalta. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu kita perlu lagi bersati ya. Untuk ibadah keluarga kita pada bulan ini November ya. Ya supaya kelompok-kelompok sel ya lebih bekerja sama lagi bagaimana ya. Supaya bisa semua anggota kelompok selnya yang Bapak Ibu atau keluarga-keluarga bisa datang. Nah ya, nah supaya bulan November supaya kita kerjakan, tentu kita bawakan lagi di dalam doa supaya cuaca baik. Nah ya, kita nggak tahu saudara karena cuaca ini kan berubah-ubah ya. Nah bisa seminggu ini nanti hujan, tapi minggu depan nanti sudah panas. Nah ya, nah jadi kita tidak bisa prediksi, tapi mari kita andalkan Tuhan ya, kita berdoa. Nah supaya bulan November tentu luar biasa. Nah setiap keluarga atau kaum bapak, kaum ibu bisa hadir, baik itu dari barat, dari timur, utara dan selatan. Dan nah jiwa-jiwa yang sudah berjanji juga, nah mereka bisa datang ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, biar kita terus mengerjakannya ya. Nah mungkin sebagian saudara ya karena hujan. Nah karena sudah berjanji ya, yang saya ini kan ingatkan atau saya layani. Nah mereka itu memang berjanji datang tapi ternyata tidak. Nah tadi ada menyampaikan maaf ya Bu, hujan deras sekali di daerah saya, dikatakan seperti itu. Oke lah, puji nama Tuhan lah ya. Jadi marilah kita bawakan dalam doa supaya bulan November lebih luar biasa lagi. Bahkan ada jiwa-jiwa baru atau keluarga-keluarga baru ya untuk datang. Nah beribadah di ibadah keluarga ini, puji nama Tuhan lah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nanti akan tutup dahulu supaya kita akan masuk dalam doa berantai ya setelah ditutup. Dan nanti akan masuk di dalam kelompok-kelompok ini ya, KKS-nya atau kelompok selnya ya, untuk lebih dekat lagi atau bisa share saudara
untuk hal yang perlu dikerjakan lagi, khususnya di KKR Natal kita. Puji nama Tuhan. Nah, sampai di sini pengumuman, kita akan bersyukur. Kita bawa persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Mari dengan segera, yuk pelayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Kita sangat percaya kepada firman Tuhan. Nah ya, kiranya saudara, nah persembahan ini tidak akhir daripada acara setiap ibadah, tapi kita tahu, kita bersyukur, kita menabur dengan sukacita, dengan dari hati kita yang paling dalam kita menggerakkan firman Tuhan dan kita mengimaninya, kita mempercayainya. Apa yang kita tabur tentu kita akan tuai berlipat kali ganda. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kami, yang sangat memperhatikan kami, yang sangat memperdulikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami diajar bagaimana Tuhan Yesus supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mengucapkan ucapan, perkataan-perkataan kemenangan, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan digenapi di bumi sempurna dan segera. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, sorga dan roh kami terus menyala-nyala Tuhan Yesus untuk ambil bagian pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus juga setia menyertai kami, menolong kami, memberikan kekuatan, kesanggupan, memberikan hikmat kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami melakukannya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami bawa persembahan kami yang terbaik dengan penuh sukacita juga. Baik itu persembahan pertama atau persembahan kedua Tuhan, untuk keperluan pelayan gereja Tuhan, ucapan syukur kami. Dan kami juga bawa seluruh persembahan-persembahan ke rumah Tuhan. Berkatilah Tuhan segenap persembahan ini, dan tentu Tuhan juga sudah memberkati setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang bersuka cita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Mari kita Bapak dan Ibu, untuk kita terima sukacita surga, karena di dalamnya ada, kita akan menemukan kasih, akan menemukan kuasa dari Tuhan. Semua untuk kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kaum bapak, kaum ibu, setiap rumah tangga yang sudah datang dalam ibadah ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Bertambah-tambah mereka menghidupi perkataan-perkataan firman, memperkatakannya dan mengerjakannya. Kau menikmati nyanyian syukur kami, pujian penyembahan kami, doa-doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam tiap-tiap pelayanan ini. Biar pelayanan mereka menyenangkan
dan menyukakan hati Tuhan. Dan biar Engkau mengingat setiap mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk ibadah kaum keluarga di bulan November yang akan datang, kami percayakan kepadamu untuk dapat kami laksanakan lebih baik lagi Tuhan. Amin. Bahkan lebih banyak lagi umat Tuhan yang datang. Bahkan akan ada jiwa-jiwa baru yang bisa kami bawa dalam ibadah keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah setiap kaum bapak, kaum ibu dalam sidangmu ini. Diberkatilah hidup mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah anak-anak mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Semua kaum bapak, kaum ibu, keluarga dalam sidangmu menjadi tiang-tiang penopang kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kalau sebentar kami akan akhiri, bahkan nanti kami akan pulang dari tempat ini. Mari Tuhan menyertai memberkati seluruh perjalanan kami ketika kami akan pulang nantinya. Tuhan berkati kendaraan dan transportasi yang kami pakai, ruas-ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Kami sungguh percaya Tuhan berjalan depan kami, membuka jalan di hadapan kami, di belakang kami menutup barisan kami, di kiri kanan kami mengawal langkah kami. Kami usirkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut, niat-niat jahat manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Segala sumpah serapah, kutuk tidak boleh mengena kepada kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami sambut, kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus. Melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Kami terima berkat-Mu, berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat.